Iya, sebentar ya. Iya, ada beberapa hal. Ya, halo. Ya, Ya, kita sudah ini. Sudah. Ya, apa baik pendengarannya? Ya, baiklah. Sebagaimana tema yang saya sudah sampaikan bahwa dalam khotbah dan pengajaran di malam hari ini untuk jemaat Peniel Batu Licin, saya akan menyampaikan sebuah tema gereja tetap kobarkan api Pantekosta, dan ini memberi dampak bagaimana gereja pun orang percaya menerima dan memelihara api Roh Kudus. Gereja tumbuh dan kuat karena pekerjaan dalam penata layanan Roh Kudus. Di sini jemaat Tuhan yang berada di Batu Licin, bagaimana tetap api itu berkobar, api Pantekosta itu kita terima dan terus terpelihara dalam kehidupan berjemaat sekaligus dalam tugas panggilan kesaksian gereja untuk melihat perkara-perkara yang besar. Dalam hal ini ada beberapa hal yang Alkitab ajarkan. Bagaimana gereja tetap mengobarkan api Pantekosta dan menerima sekaligus memelihara api Roh Kudus itu. Hal yang pertama yang akan kita bahas supaya pengalaman penata layanan Roh Kudus itu memenuhi gereja dan api itu tetap berkobar. Sekaligus bagaimana gereja tetap menerima dan sekaligus memelihara kehidupan, pekerjaan Roh Kudus api itu dalam kehidupan jemaat.
Sikap yang pertama ini adalah jemaat harus memiliki sikap, yaitu lapar dan haus akan Tuhan. Ini langkah dasar, langkah awal dalam rangka kobaran api Pantekosta itu, dan bagaimana jemaat mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani yang lebih lagi. Hal ini harus dimiliki oleh jemaat, terutama jemaat yang berada di GPDI Peniel Batu Licin. Apa tindakan sebagai proaktif gereja, sebagai proaktif jemaat, miliki sikap lapar dan haus akan Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, di sana dalam nyanyian pengajaran Mazmur Bani Korah, dalam sebuah siarah nyanyian pengajaran yang dipaparkan di situ tentang memiliki kerinduan. Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kata merindukan diucapkan dua kali dalam pasal 42 ayat 2 ini. Yang pertama menggambarkan tentang rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa membutuhkan air. Karena itu adalah kebutuhan. Dan bagaimana rusa merindukan air sungai itu? Dia akan menjalani sebuah perjalanan walaupun penuh resiko. Tantangan, tetapi rusa mencapai sungai yang berair. Merindukan. Gambaran rusa ini disampaikan kepada para pesiara oleh Bani Korah. Dan itu diekspresikan dengan menyebut jiwaku, jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Hanya orang yang lapar dan haus yang merindukan Tuhan. Ini prinsip, merupakan standar dasar dalam rangka mengalami kobaran api Pantekosta. Jemaat, siapapun kita, apapun situasimu, apapun keadaanmu, bangunlah sebuah kehidupan yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan orang yang lapar dan haus akan Tuhan adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2. Di sana menggambarkan tentang jiwaku haus kepada Allah. Haus. Dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata zema. Dalam tulisan Ibrani kuno, kata tezema itu dia menuju kepada
for water. Artinya pemburu air. Rusa adalah pemburu air. Demikianlah jiwa kita. Bagaikan orang yang haus, bagaikan orang yang lapar. Untuk mendapatkan sesuatu, maka pengalaman spiritual akan dialami oleh gereja jemaat Tuhan. Sikap ini tidak boleh tidak ada. Jemaat yang ingin melihat kemuliaan, jemaat yang ingin melihat berkat-berkat rohani, jemaat yang ingin melihat terjadinya kepuasan secara rohani, jemaat yang ingin melihat rasa lapar dan rasa dahaga itu terlepas dalam kehidupan jiwanya. Hanya umat-umat Tuhan, hanya jemaat Tuhan yang memiliki sifat lapar dan haus akan Tuhan. Yohanes 7 ayat yang ke-37. Yohanes 7 ayat 37. Di sana disampaikan tentang orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu. Ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hanya orang-orang yang haus, hanya orang-orang yang lapar yang akan diberi minuman. Siapakah sumber pemberi minuman itu? Dialah Yesus Kristus Tuhan. Pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Orang-orang yang haus pasti orang-orang yang rindu akan Tuhan. Orang-orang yang lapar akan Tuhan, pasti dia akan datang. Dan inilah hal yang pertama yang mendasar, yang harus dimiliki oleh gereja, oleh jemaat. Untuk mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani. Api Kristus tetap menyala. Rohmu tetap berkobar-kobar. Dan terpeliharanya kehidupan rohanimu dalam pengalaman Pantekosta itu, pengalaman Roh Kudus itu hanya akan terjadi kepada orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Dalam teks Yunani, kata haus itu dia menggunakan kata dipsao. Tapi kata dipsao itu menuju kepada sebuah tindakan present aktif. Kehadiranmu harus aktif. Atau tindakan aktif yang dilakukan secara progresif. Terus menerus. Ada dinamika, ada sebuah pertumbuhan. Tidak lalai, tidak mundur, tidak stagnan. Tapi justru penuh antusias. Dipsao. Haus, mau datang setiap waktu kepada Tuhan. Olehnya, hal yang pertama, jika gereja, jika jemaat ingin mengalami pengalaman spiritual, kobaran api tetap menyala, maka milikilah sifat ini, lapar dan haus akan Tuhan. Hal yang kedua, yang perlu dipahami oleh jemaat untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani,
Hal yang kedua yang harus dimiliki oleh jemaat. Ini hal sebuah larangan. Dan larangan ini sebuah tindakan aktif dari kehidupan jemaat. Supaya rohmu tetap menyala-nyala. Ada kobaran api itu. Setelah hal yang pertama kita bicara tentang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tapi hal yang kedua, sebuah tindakan larangan bagi gereja. Tindakan larangan bagi orang percaya. Apa tindakan larangan itu? Hal yang kedua, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Kalau kita memahami kata jangan padamkan roh. Dalam teks dia menggunakan kata sbenumi. Teks Yunani kata sbenumi. Dan kata ini berarti menuju kepada sebuah tindakan menghentikan sesuatu tindakan dalam proses. Mari dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19, di sana janganlah padamkan roh. Di mana bentuk gereja, sikap gereja yang memadamkan roh itu. Kalau kita perhatikan ayat 16, 17, dan ayat 18 adalah sebuah tindakan orang percaya yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya ayat 16 jemaat bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 tetaplah berdoa. Ayat 18 panggilan untuk mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, kata memadamkan roh adalah sebuah tindakan orang percaya dalam hal ini tidak mau lagi bersukacita, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi mengucap syukur. Makanya ayat 19, sesudah dia katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat 19, dia katakan, janganlah padamkan roh. Supaya pengalaman rohanimu bertumbuh secara progres. Terjadi perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Maka jemaat harus memiliki sikap ini. Jangan padamkan roh. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, penggunaan kata itu disebut jangan mengekang roh Allah. Benumi. Jangan memadamkan. Semangatmu harus secara progres terus-menerus. Bangun persekutuan, tetap bersukacita.
bangun sebuah persekutuan, tetap berdoa. Dan bangun sikap hidup, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita lihat ayat 20, ayat 19, ayat 20 adalah present aktif imperatif. Sebuah tindakan yang biasanya menghentikan suatu tindakan dalam proses. Artinya, kita orang-orang yang suka bersuka cita. Kita adalah orang-orang yang suka berdoa. Kita adalah orang-orang yang suka mengucap syukur. Ayat 20. Kita tidak menganggap rendah nubuat-nubuat. Dan ketika posisi itu kita hentikan dalam sebuah tindakan proses, itulah tindakan kita sedang memadamkan roh. Gereja tidak boleh memadamkan roh. Bangkitlah semangatmu. Yesus pasti menolong engkau. Roh Kudus pasti menolong. Sikap yang pertama dalam rangka kita mengalami pengalaman spiritual. Api Roh Kudus tetap menyala. Gereja tetap menyanyi. Api Kristus tetap menyala. Dan bagaimana api Kristus tetap menyala? Miliki sikap lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jangan padamkan roh. Amin. Hal yang ketiga, untuk jemaat dan memperhatikan hal ini. Hal yang ketiga, dia mengajar untuk pengalaman rohani api Pantekosta itu berkobar dan tetap menyala dalam kehidupan jemaat. Hal yang ketiga yang diajarkan, sebuah larangan juga dalam Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Dia menyebut jangan mendukakan Roh Kudus. Mari perhatikan. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Di sana ditulis begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan, supaya api tetap menyala, kobaran api tetap memenuhi jemaat, miliki sikap yang ketiga ini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mengapa Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus? Alasan, karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang datang kepada orang percaya dan sekaligus dalam karya pekerjaan Roh Kudus di sini dalam ayat 30 menjelaskan Roh Kudus itu adalah meterai untuk penyelamatan. Meterai menjelang hari penyelamatan. Kita diajar untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah meterai. Meterai itu menyatakan 3 hal dalam kehidupan orang percaya. Meterai itu menyatakan hak milik. Sebuah surat menyatakan keabsahan. Dan ketika diberi meterai, maka keabsahan surat itu ada meterai. Dan itu menyatakan kepemilikan. Hak milik tidak boleh
diganggu-gugat. Ketika kita percaya Roh Kudus memeteraikan kita menjelang penyelamatan, olehnya tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu meterai, menyatakan bahwa kita bukan milik kita. Kita bukan milik dunia. Kita bukan milik dari kuasa kegelapan setan. Dan setan mempermainkan kita. No. Meterai menyatakan kepemilikan. Dan orang percaya itu milik dari Allah. Milik daripada Yesus Kristus. Orang yang dimeterai oleh Roh Kudus tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Jadi meterai itu menyatakan hak milik. Tetapi juga yang kedua, meterai itu menyatakan jaminan. Jaminan bahwa ketika kita percaya kita dimeteraikan, jaminan pemeliharaan, jaminan karya penyelamatan itu sedang berjalan dan memberikan kepastian jaminan keselamatan itu bagi gereja, bagi orang percaya. Tetapi meterai itu juga menyatakan security, keamanan, kepastian engkau dijagai. Jadi 3 hal menunjukkan tentang istilah meterai itu. Menyatakan hak milik, menyatakan jaminan, dan menyatakan keamanan, kepastian. Ada security, keamanan yang pasti di situ tentang penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan gereja. Olehnya, jangan pernah mendukakan Roh Kudus Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di sana ditulis, janganlah menyedihkan hati Roh Kudus. Mendukakan itu, jangan menyedihkan hati Roh Kudus. Jangan menyedihkan hati Roh Allah. Maka kata mendukakan itu menggunakan kata lupeo. Dalam teks Yunani, lupeo. To make sorrowful. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan orang percaya menyebabkan rasa sakit kepada Roh Kudus. Hindarkan itu. Jangan membuat Roh Kudus merasa sakit. Roh Kudus itu oknum, person, pribadi. Berarti dia memiliki pikiran, perasaan, serta kehendak. Karena dia seorang person, pribadi. Makanya gereja, orang percaya, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Kalau kita melihat gambaran bagaimana sebenarnya tingkah laku, tindakan mendukakan Roh Kudus itu. Perhatikan ayat yang ke-29. Sebelum ayat yang ke-30. Dalam Efesus pasal 4. Ayat yang ke-29 dalam Efesus pasal 4. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di mana letak kita mendukakan Roh Kudus? Ayat 29. Ketika kita memperkatakan perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Atau
caci maki, hal-hal yang tidak memberi faedah, tidak memberkati, mengutuk dan lain sebagainya. Jauhkan dan hindarkan. Karena ini pola kebenaran yang harus terjadi. Api Pantekosta tetap menyala dalam hidupmu. Pengalaman spiritual dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Perkara-perkara dahsyat akan datang memenuhi hidupmu. Jika engkau lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jika engkau tidak memadamkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, jika engkau tidak mendukakan Roh Kudus. Pengalaman memperkatakan perkataan yang kotor, jauhkan dan hindarkan dalam kehidupan bergereja, berjemaat, bermasyarakat. Walaupun itu sebenarnya merasa sakit di dalam hidupmu, gunakanlah mulutmu untuk perkataan yang baik, untuk membangun, sehingga semua orang beroleh kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Ini hal yang ketiga. Kehidupan pengalaman rohani dengan Tuhan digambarkan dengan api Pantekosta itu. Api berkobar, api menyala dalam hidupmu. Maka tindakan yang keempat. Ini yang harus kita kerjakan. Hal yang keempat. Tolong perhatikan di sini. Yang keempat. Ini gereja. Orang percaya. Hiduplah oleh roh. Galatia pasal yang kelima. Ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Membangun kehidupan rohani yang kuat. Nilai-nilai kehidupan spiritual yang hebat. Menjadi manusia rohani. Bukan kanak-kanak. Pencapaian kehidupan yang dewasa. Gereja yang sempurna. Gereja yang tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran salah. Kesesatan dan kepalsuan manusia. Gereja harus hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 16. Paulus berkata dalam firman Allah, hidup maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Membangun kehidupan nilai-nilai rohani. Kedewasaan rohani. Bukan kanak-kanak rohani. Bukan manusia duniawi. Tetapi memiliki pengalaman rohani yang hebat dan kuat. Maka gereja harus hiduplah oleh roh. Ini kata kerja present aktif. Hiduplah. Dan Paulus sampaikan hiduplah oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, maka keinginan daging itu tidak kita turuti. Dalam teks berjalan itu menggunakan kata peripateo. Peripateo itu menggambarkan tentang cara hidup, kebiasaan, serta tingkah laku. Jadi kebiasaan, cara hidupmu, tingkah lakumu, hiduplah oleh roh. Kalau cara hidup, kebiasaan, tingkah laku, itu yang disebut berjalanlah atau hiduplah kamu dengan roh. Dalam terjemahan lama,
Berjalanlah kamu dengan roh. Niscaya kehendak tabiat duniawi tiada kamu akan genapkan. Peripateo, cara hidupmu, kebiasaan, tingkah laku, hidupmu berjalanlah oleh roh. Bagaimana tindakan hidup berjalan di dalam roh? Tindakan hidup nyata, gereja yang berjalan atau hidup di dalam roh akan nampak dalam ayat 22 dan ayat 23 dalam Galatia pasal 5. Hidup oleh roh itu adalah kehidupan, pengalaman dengan buah roh. Jadi hidup oleh roh atau berjalan oleh roh, cara hidupmu berjalan oleh roh, kebiasaanmu berjalan oleh roh, tingkah lakumu berjalan dalam roh, atau hiduplah oleh roh, maka implementasi dari kehidupan berjalan atau hidup oleh roh adalah hidup oleh buah roh. Makanya ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah karakter hidup oleh roh. Itulah buah roh. Jadi berjalan atau hidup oleh roh adalah hidup dalam kasih. Hidup oleh roh adalah penuh sukacita. Hidup oleh roh ada damai sejahtera. Hidup oleh roh ada kesabaran. Sabar membangun kehidupan penuh kesabaran. Hidup oleh roh, dalam hidupmu ada kemurahan. Hidup oleh roh, ada buah kebaikan, kebaikan. Kebaikan. Hidup oleh roh, ada nilai-nilai kesetiaan, tidak bergeser. Setia beribadah. Kesetiaan terhadap gereja lokal. Tidak terpengaruh oleh situasi, keadaan. Karena kita terbangun dan bertumbuh di gereja lokal. Ada buah kesetiaan. Kesetiaan berkorban, kesetiaan melayani. Kesetiaan mengampuni. Kesetiaan memaafkan. Dan itu terimplementasi dalam sikap hiduplah oleh roh. Ada kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Aspek penguasaan diri itu kompleks. Penguasaan diri waktu kita mengendarai kendaraan. Jangan ugal-ugalan di jalan raya. Tak terkontrol. Mentaati rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kelemah lembutan. Sebuah penguasaan diri. Kalau hidupmu ketika diperiksa secara baik di kesehatan atau seorang dokter, kalau sudah ada gangguan menyangkut gangguan darah tinggi, kolesterol, diabetes, atur cara hidup, makan pola yang baik. Itulah penguasaan diri.
Hidup oleh roh. Sebuah implementasi sikap gereja mau memiliki karakter Kristus, yaitu buah roh. Tapi kalau dia tidak hidup di dalam roh, atau dia tidak mau berjalan di dalam roh, maka dia melakukan perbuatan daging. Ayat 19, 20 dan 21. Itu tanda hidup tidak oleh roh. Tidak hidup di dalam roh. Tidak berjalan di dalam roh. Tidak peripateo. Tidak ada cara hidup di dalam roh. Tidak ada kebiasaan hidup di dalam roh. Tidak ada tingkah laku hidup di dalam roh. Berarti dia berjalan dalam nilai hidup kedagingan. Sehingga ayat 19 katakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Berhenti dengan penyembahan berhala. Berhenti. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Berhenti. Apalagi iri hati. Amarah. Marah-marah tidak boleh. Kepentingan diri sendiri. Percidaan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Inilah hidup yang tidak berjalan di dalam roh. Tapi hidup dalam kedagingan. Ini yang disebut dengan manusia sarkinos. Seluruh orientasi hidup. Dalam hidup keduniawian. Kedagingan sarkinos. Tetapi hidup oleh roh. Buah roh. Itu adalah manusia rohani. Pneumatikos. Manusia rohani. Dan ada kobaran api. Api menyala. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, bagian yang kelima. Untuk sebuah pengalaman kehidupan rohani. Api tetap menyala. Dan memenuhi kehidupanmu. Pengalaman rohani dengan Tuhan bertumbuh. Ada sebuah progres kehidupan rohani. Dinamika kehidupan rohani yang luar biasa. Gereja yang mengalami transfer kemuliaan. Berjalan dalam pengalaman rohani. Hal yang kelima. Hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin. Jadi Roh Kudus adalah pemimpin. Jangan hidupmu yang memimpin kehidupanmu. Roh Kudus adalah pemimpin. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan. Galatia 5 ayat 25. Dikatakan begini. Eisomen. Pneumati. Pneumati. Kai. Stik homen. Artinya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita berjalan seirama dengan roh. Stik komen. Dipimpin. Stik komen. Seirama dengan roh. Berjalan seirama dengan roh. Jangan menyimpang ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri. Di mana ada Roh Kudus, disitulah perjalanan hidupmu. Seirama, sinkronisasi dengan Roh Kudus. Kata dipimpin menggunakan kata stikeo. Artinya berjalan beriringan seperti orang berbaris. Melangkah bersama, berjalan seirama dengan roh merupakan proses sinkronisasi atau penyesuaian.
5 hal dalam rangka membangun kehidupan rohani. Api tetap menyala. Kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Lebih khusus jemaat GPD Peniel Batu Licin. Mari, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 hal, sebuah tindakan orang percaya untuk mengalami pengalaman rohani itu. Kobaran api memenuhi hidupmu. Api Pantekosta terus menyala. Maka kehidupan ini harus nampak dalam hidupmu. Apa yang harus kita lakukan? Saya kembali. Yang pertama, milikilah sikap lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jangan padamkan roh. Yang ketiga, jangan mendukakan Roh Kudus. Yang keempat, hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Dan yang kelima, pengalaman sesudah hidup oleh roh, maka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. 5 hal dalam tindakan gereja untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Yaitu kobarkan api Pantekosta dan memelihara api Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang seluruh jemaat untuk tetap fokus kepada Yesus Kristus. Mari sambil kita berdiri. Saya mengundang sama-sama kita berdiri. Sambil angkat tangan kanan. Posisi tidak akan mengurangi kehadiran Roh Kudus itu. Dia maha hadir. Kalau dia ada di tempat saya, di Air Madidi, dia ada di waktu yang sama. Di mana ibu, bapak, pemuda remaja, jemaat GPD Peniel, gembala, dan seluruh pelayan berada. Percayalah, engkau akan dibawa dalam pengalaman rohani yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kobarkan api Pentakosta. Api Roh Kudus. Memenuhi umat-umat-Mu. Beri kepada mereka kerinduan akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran. Saya percaya kemuliaan pelayanan Roh Kudus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Datanglah engkau memenuhi umat-umat-Mu. Gerejamu, GPDI Peniel Batu Licin. Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka terpanggil untuk bersaksi. Api Kristus menyala. Api Kristus menyala. Dan memenuhi hidup mereka. Yang lemah menjadi kuat. Yang susah dihiburkan. Api Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Bahkan mereka yang sakit. Roh Kudus menyembuhkan. Roh Kudus memulihkan. Perkara-perkara ajaib datang dan memenuhi hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani. Kobarkan api Pantekosta. Api Roh Kudus memenuhi gerejamu.
jemaat gereja Pantekosta di Indonesia, Peniel Batu Licin, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan syukur kami. Pembelajaran Bible Study tertanam di tanah yang subur. Dan jemaat berkiprah untuk sebuah pelayanan terus mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Mari yang diberkati sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kami serahkan selanjutnya kepada jemaat dan gembala. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.